Oke, hai, sambil saya sapa-sapa ya bagi para peserta yang sudah bergabung. Mana nih, kita masih menunggu lagi teman-teman untuk join di webinar Media Academy episode 19, kali ini bersama saya Nela Husna. Dan senang banget selama beberapa jam ke depan, kita di sini akan ngobrol bareng ya mengenai cek fakta, tips sederhana memeriksa hoax. Ini tentunya menjadi poin penting bagaimana kemudian kita bisa memilah informasi, jangan sampai termakan hoax. Nah, sebelumnya itu juga di sini saya mau menjelaskan mengenai Media Academy ya. Jadi Media Academy ini adalah bagian dari Media Group News. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, ini berlokasi di lantai 8 Gedung Metro TV. Media Academy ini bergerak di bidang pelatihan, pengembangan, SDM, sertifikasi untuk tenaga-tenaga di bidang broadcasting, jurnalistik, hospitality, dan juga food industry. Itu tadi seputar Media Academy ya. Nah, kemudian kita akan menayangkan dulu bagi teman-teman yang sudah bergabung ini mengenai video company profile Media Academy yang diputarkan oleh Mas Nuryadi. Jadi bagaimana? Sudah siap ya? Kita lihat bersama. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Kami fokus kepada pelatihan dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan company profile dari Media Academy ya. Nah, untuk melanjutkan webinar kita yang ke-19, episode ke-19 Media Academy ini, mengenai cek fakta, tips sederhana memeriksa hoax, saya akan memperkenalkan speaker kita untuk kali ini, yaitu ada Mas Wanda Indana. Selamat siang, Mas Wanda. Halo, selamat siang, Mbak Naila. Hai, nah tapi sebelum saya serahkan speakernya ini ke Mas Wanda, saya boleh sedikit memperkenalkan ya, mengenai profil dari Mas Wanda Indana. Jadi Mas Wanda Indana ini bergabung di dalam tim cek fakta Medcom.id ya, sebagai pengampu kanal. Telah tersertifikasi uji kompetensi wartawan oleh Dewan Pers dan juga telah mengikuti beberapa pelatihan, termasuk pelatihan program anti-hoax dari Google News Initiative, kemudian memulai karir di industri media sejak 2014, dan banyak melakukan peliputan dari berbagai isu, pernah ditugaskan di kanal Indep untuk melakukan tugas-tugas investigasi, dan kini tergabung dalam anggota klub jurnalis investigasi atau KJI,
ya Mas Wanda. Seperti itu kurang lebih ya. Mbak Naila. Oke, Mas Wanda, baik kalau gitu aku langsung serahkan aja pemaparannya mengenai materi kita tentang cek fakta, tips sederhana memeriksa hoax. Silakan Mas Wanda. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Jadi kurang lebih dalam 1 jam ke depan saya akan memberikan tips sederhana bagaimana kita bersikap atau bagaimana kita melakukan pemeriksaan setiap informasi yang kita terima. Apalagi di era digital sekarang ini begitu banyak informasi yang belum terverifikasi dan kemudian dengan cepat beredar begitu ya Mbak. Jadi apalagi di era pandemi sekarang ini banyak berseliweran atau sirkulasi informasi yang belum tentu benar atau bahkan informasi hoax atau berita hoax itu menyebar ke ruang digital kita. Jadi bagaimana kemudian kita cekfakta.medcom.id sebagai media hadir dan membantu para kita semua pengguna internet untuk dapat memeriksa setiap informasi yang kita terima. Karena baik kalau informasi itu adalah benar, kalau misalnya salah atau hoax itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita semua. Karena belakangan ada beberapa isu atau beberapa konflik yang dipicu oleh mulainya berawal dari isu hoax gitu. Kayak misalnya ada kerusuhan yang kemarin terjadi di teman-teman Papua kita di Surabaya, di Papua, kemudian terakhir ada pengerusakan di Polsek Ciracas, itu semuanya karena dipicu oleh hoax. Dan nggak cuma masyarakat biasa, setiap orang punya potensi untuk menjadi korban hoax. Maka kemudian di kesempatan kali ini kita bisa belajar begitu, memahami bagaimana cara kita memeriksa informasi yang terindikasi hoax begitu. Mungkin bisa dibantu untuk paparan slide yang akan kita bahas. Ini saya share screen ya, biar kita bisa melihat pembahasan kita seperti apa. Nah, di sini bisa saya konfirmasi apakah bisa melihat? Oh, sudah bisa, Mas Wanda. Sudah bisa ya. Tampil di layar ya. Ya. Nah, jadi di sini saya ada beberapa cara ya, beberapa cara melawan hoax. Yang pertama itu waspada judul provokatif. Jadi setiap informasi yang ada baik berupa link pemberitaan apapun itu, kalau misalnya ada narasi yang cenderung memprovokasi, tendensius atau bernada tendensius, itu lebih baik jangan disebar terlebih dahulu. Karena biasanya ciri-ciri hoax itu adalah informasi yang menggunakan judul provokatif. Nah, dan atau biasanya ada istilah too good to be true. Jadi hoax ini terlalu baik untuk terjadi gitu kan. Kayak misalnya kita nggak pernah ikut undian, tahu-tahu kita dapat hadiah 100 juta dari Telkomsel, misalnya kalau di pandemi sekarang. Nah, karena kita juga nggak pernah daftar atau nggak pernah ikut undian untuk mendapatkan hadiah tertentu, itu berarti kita bisa simpulkan untuk sementara waktu itu adalah hoax, karena kita tanpa ada usaha kita dapatkan hadiah secara cuma-cuma. Nah, ada lagi hoax itu istilah too bad to be true. Jadi itu terlalu terlalu buruk untuk terjadi. Misalnya ini kita terima informasi besok akan terjadi gempa bumi gitu. Gempa bumi dengan skala 9,5 Richter dengan potensi adanya tsunami segala macam. Hati-hati bagi masyarakat yang ada di pinggiran di garis pantai misalnya begitu. Nah, jadi untuk mensikapi informasi seperti itu, kita harus cek terlebih dahulu. Pertama media harus utama dan kemudian langsung sumber lembaga yang relevan, misalnya BMKG, karena mereka juga akan memberikan informasi terupdate tentang informasi kebencanaan atau
dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah cermati alamat situs. Nah, alamat situs biasanya hoax ini memuat nama domain yang aneh atau menyerupai media arus utama. Misalnya seperti ada media arus utama Metro TV, nanti kemudian sumber hoax itu bisa meniru nama media arus utama tersebut dengan Metro TV Indonesia News.com. Nah, itu kita bisa ambil kesimpulan, hipotesis bahwa informasi yang berasal dari link tersebut adalah informasi yang salah. Kemudian kalau kita nggak ada waktu nih, misalnya kita udah capek dengan semua pekerjaan dan rutinitas, kita bisa melakukan pemeriksaan fakta sendiri. Nah, untuk materi hari ini kita akan fokus kepada poin ketiga dan keempat. Bagaimana kita kemudian bisa melakukan pemeriksaan fakta secara mandiri, dan kemudian poin keempat adalah mengikuti diskusi anti hoax seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan fakta sendiri kita bisa lihat di sini, yaitu kita bisa menggunakan kalau informasi hoax itu biasanya kontennya bentuknya adalah foto dan video biasanya ya. Jadi saya akan fokus ke konten hoax yang dalam bentuk video dan foto. Nah, biasanya untuk memeriksa informasi yang dalam bentuk foto dan video itu kita ada namanya teknik reverse image. Nah, reverse image ini itu teknik padanan gambar. Jadi kita dengan teknik ini bisa melakukan atau menelusuri gambar asli atau gambar yang pernah dimuat terlebih dahulu gitu. Nah, gunanya buat apa? Itu gunanya untuk sebagai perbandingan, untuk memeriksa apakah foto atau video yang kita terima itu sudah diubah atau sudah diedit. Nah, selain itu kita juga bisa mencari konteks asli dari video tersebut. Biasanya kalau hoax ini kan banyak foto resmi gitu ya, foto resmi, fotonya benar, cuma diedit, ditambahin, dan dimanipulasi sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dan konteks yang berbeda. Kemudian untuk yang memeriksa konten hoax yang dalam jenis video, itu juga dilakukan dengan cara reverse image. Jadi prinsipnya sama, kalau video itu terdiri dari frame foto gitu. Jadi kita bisa melakukan, kita convert video tersebut ke dalam bentuk gambar atau foto, dan kemudian kita reverse, kita padankan gambarnya. Nah, saya ada beberapa contoh biar lebih mudah dipahami. Saya ada beberapa contoh untuk kita bisa periksa secara bersama. Pertama, ini adalah foto yang ini adalah foto yang memperlihatkan Presiden Jokowi yang sedang menggunakan kaos berwarna kuning begitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pengguna Facebook begitu dengan nama Label Junior membagikan sebuah foto yang memperlihatkan Pak Presiden Jokowi sedang menggunakan kaos kuning, kemudian di kaos itu terdapat sebuah merek klaim Ibon gitu ya. Jadi postingan ini dikirim beberapa waktu lalu ketika isu dugaan pada anggaran Pemprov DKI terkait dengan pengadaan lem Ibon. Nah, waktu itu isunya sedang ramai dan banyak orang yang mempercayai atau menyimpulkan bahwasannya Pak Presiden Jokowi sedang menyindir salah seorang gitu. Misalnya katakan saja Pak Anies selaku gubernur. Nah, sebenarnya ini adalah informasi yang salah. Ini informasi yang sudah kita periksa dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini melalui teknik reverse image kita menemukan foto yang sama dan identik, yaitu foto Presiden Jokowi yang sedang mengenakan kaos kuning. Jadi foto aslinya ini adalah foto yang diterbitkan oleh net.z dan melalui artikel berjudul Kaos Kuning Jokowi Sinyal Cawapres untuk Partai Gokal. Dan ini dipublikasi pada 24 Maret 2018. Jadi pada foto aslinya Pak Presiden Jokowi tidak menggunakan kaos yang
bergambar lem ibon begitu. Jadi ini foto Presiden Jokowi dan menggunakan kaos kuning begitu, tidak ada ambil segala macam. Dan foto tersebut identik dengan, kita bisa tandain identik dengan foto yang disebar oleh akun Label Junior itu dengan beberapa yang saya tandangin. Pertama, ada spot identik di belakang Presiden Jokowi, ada 3 orang di belakang, ada 2 orang di belakang dengan patung. Kemudian ada Pak Erlangga Hartarto menggunakan jam tangan dengan bentuk gestur tangan yang mirip. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasan informasi yang disebarkan oleh akun Facebook Label Junior adalah informasi hoax atau berita bohong. Nah, kemudian ada contoh kasus, ada lagi nih, masih dalam bentuk video, masih dalam bentuk foto. Nah, akun Facebook ini atas nama Wisnu Budi Kusumo mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan mantan Jenderal TNI Pak Gatot gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, ini foto yang memperlihatkan Jenderal Gatot dengan narasi dukunglah saya jadi presiden 2024, saya berjanji siap beri gaji 5 juta per jiwa seluruh Indonesia. Nah, kemudian foto ini direspon oleh warganet dengan berbagai reaksi, banyak yang tak sedikit yang mempercayai gambar ini, tak sedikit yang percaya kalau Pak Gatot mengeluarkan statement atau pernyataan seperti yang tertera di dalam foto. Nah, jadi setelah kita reverse image, kembali lagi reverse image, dan ternyata faktanya adalah foto ini adalah foto yang diunggah oleh situs berita detik.com melalui program acara eksklusif belak-belakan detik.com, dan ternyata narasinya tidak sesuai dengan klaim yang penyebar foto ya. Jadi sebenarnya ini foto dengan narasi yang sebenarnya adalah saksikan belak-belakan Gatot Nurmantio sekarang. Jadi Pak Gatot tidak pernah mengeluarkan statement kalau dia jadi presiden bakal memberikan gaji kepada masyarakat Indonesia 5 juta per orang tuh, jadi menjadi informasi yang salah atau hoax. Kemudian, nah ini ada lagi contoh konten hoax yang berbentuk video. Nah, ini contoh kasusnya ini seperti yang diunggah akun Facebook Putra Bangsa. Nah, di akun ini, di konten ini, dia mengunggah sebuah video berdurasi 30 detik. Ini 30 detik dan itu memperlihatkan Jokowi sedang dalam kerumunan. Dan dinarasikan video ini Presiden Joko Widodo sedang menghadiri konser yang diduga dilaksanakan ketika pelaksanaan PSBB begitu ya. Ini jadi diunggah pada 21 Mei. Jadi waktu saat kita melakukan Pemprov DKI sedang melakukan PSBB, dan diklaim video tersebut Jokowi mendatangi konser di masa PSBB. Nah, ini video ini mendapat respon hampir ribuan respon dari warganet begitu, dan banyak yang mempercayai dan banyak yang memahami bahwasannya Jokowi menghadiri konser yang diadakan di PSBB. Ini kan tidak, kalau banyak yang percaya berarti ini dianggap PSBB Jokowi sendiri yang menyalahi aturan PSBB tersebut kan. Jadi sebenarnya setelah kita telusuri, ternyata video ini adalah video yang pernah diunggah oleh channel YouTube tribunnews.com melalui judul video Jokowi kagetkan pengunjung Synchronize Fest 2017. Jadi ini sebenarnya peristiwa lama gitu ya, peristiwa lama yang diunggah kembali pada Mei 2020 kemarin. Jadi sebenarnya ini peristiwa lama, dan PSBB-nya sebenarnya konsernya sendiri itu diadakan jauh sebelum adanya pandemi. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa mengetahui video ini diunggah oleh tribunnews.com begitu ya? Karena kita pertama saya jelaskan. Jadi kita menggunakan
memilih sampel foto dari video di sini. Jadi pada detik ke-14 kita menjadikan video ini sebagai gambar. Jadi video ini kita capture, kita bentuk, kita ubah formatnya menjadi foto gitu ya. Terus lalu kita simpan dan kemudian kita reverse di reverse image begitu, dan terlihat video tersebut telah lama diunggah oleh Tribun News dengan konteks aslinya, yaitu Presiden Jokowi menghadiri konser Synchronized Fest pada tahun 2017 begitu. Dan saya bisa sebelum itu saya juga akan memberi contoh bagaimana kita melakukan reverse image begitu ya. Bisa saya ada beberapa contoh. Jadi ada beberapa foto yang saya sudah siapkan begitu. Bentar saya stop dulu. Nah, ini ada beberapa contoh foto begitu ya Mbak Naila. Nah, ini salah satu contoh. Ini saya akan jelaskan bagaimana kita melakukan reverse image begitu ya. Ini adalah salah satu contoh foto Putri Sulung Presiden RI, yaitu Mbak Tutut begitu ya, yang sedang mengibarkan bendera yang diklaim ada bendera HTI begitu ya. Nah, jadi sebenarnya foto ini beredar dan banyak orang yang percaya bahwasannya ada muncul persepsi gitu bahwa Mbak Tutut adalah simpatisan dari HTI seperti itu. Dan langkah pertama yang kita gunakan adalah melakukan reverse image. Pertama kita download, kita simpan fotonya. Setelah kita simpan, lalu kita buka situs Google News. Ini adalah tampilan Google Image yang akan membantu kita untuk memeriksa foto tersebut apakah benar atau salah. Jadi langkah pertama, buka halaman Google, lalu kemudian di pojok kanan atas itu ada image. Karena foto yang akan kita periksa, maka kita bisa menggunakan fitur reverse image. Jadi kita bisa klik image yang ada di pojok kanan atas. Lalu kemudian ada tampilan seperti ini. Nah, di sini di kolom pencarian di sebelah kanan ada icon berbentuk kamera bernama search by image. Itu kita bisa klik aja, kemudian kita pilih upload image kalau fotonya kita sudah simpan yang tadi, atau bisa misalnya kita mendapatkan foto dalam bentuk link, itu kita tinggal tempelkan saja linknya di sini. Kalau dalam contoh kasus ini kita menggunakan foto yang sudah kita simpan, kita tinggal pilih upload an image, kemudian choose file, dan kemudian kita arahkan ke file yang kita telah simpan. Misalnya, Nah, di sini di Google Image itu dia menampilkan foto-foto yang identik seperti itu ya. Foto-foto identik yang kita periksa. Kalau misalnya kita tidak menemukan foto ini, kita bisa menggunakan situs perambah yang lain. Karena ada beberapa situs perambah yang menyediakan fitur reverse image seperti Yandex. Kalau kita nggak bisa mencari itu di Google, kita bisa carinya di Yandex dengan cara yang sama gitu ya. Kita buka dulu halamannya. Dan kemudian kita pilih di kotak pencarian, kita juga ada pilih icon kamera. Lalu kita pilih file atau foto yang kita ingin periksa gitu. Dan teman-teman juga, peserta juga bisa melihat situs ini atau situs perambah ini menyediakan foto-foto yang identik begitu ya. Kita terkendala internet, jadi agak begitu lama gitu ya. Nah, ada beberapa
foto ya. Jadi ada beberapa foto yang identik, tapi kita tidak bisa menemukan sebenarnya ini foto editan atau segala macam atau benar. Jadi kita bisa akurasi lagi spot apa yang ingin kita reverse. Di sini saya ingin mereverse muka wajah ini, apakah benar Mbak Tutut mengibarkan bendera tersebut. Teman-teman bisa membuat arsiran di sekitaran wajah. Lalu kalau sampelnya sudah kita buat, lalu kita tekan dan kita cari lagi. Nah ini jadi kita harus bersabar dulu berarti ya. Kita balik ke Google Maps. Kalau itu kalau di Yandex tidak bisa ditemukan, kita bisa cari di Google Image. Jadi sebenarnya ya ini mungkin ada kesalahan teknis. Jadi ini sebenarnya foto yang juga sempat beredar di Twitter begitu ya. Jadi sebenarnya foto tersebut adalah foto lama gitu ya. Foto lama yang pernah dipublikasikan oleh media arus utama juga. Nah, jadi di sini itu ada artikel dari Tempo.co yang berjudul Pesta Dansa di Ulang Tahun Mbak Tutut. Nah, foto ini adalah foto yang identik dengan foto yang kita periksa ya. Jadi coba kita buka dulu. Nah, jadi Mbak Naila dan teman-teman, jadi ini sebenarnya ada foto yang kita reverse tadi dan hasilnya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah foto yang asli. Yang foto yang asli, kemudian ditambahin dengan tubuh seseorang juga yang memegang bendera yang identik dengan simbol-simbol HTI. Jadi seperti itu. Nah, begitu salah satu contohnya, Mbak. Jadi kita langkah pertama saya review kembali. Jadi langkah pertama itu kita bisa buka laman Google dan di pojok kanan atas itu ada gambar. Kemudian kita bisa klik. Kemudian kita bisa telusuri gambar dengan ikon berbentuk kamera di sebelah kanan kotak pencarian. Nah, di situ kita bisa upload atau kita bisa tampilkan link informasi yang ingin kita periksa. Kalau misalnya cara manual ini terlalu menggunakan waktu yang dirasa cukup lama, kita bisa menggunakan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan mendownload tools yang bernama RipEye. RipEye Reverse Image Search. Jadi ini kita bisa download dan kita bisa built-in atau kita tanam di situs atau di search engine kita, misalnya di Google Chrome ataupun di Firefox. Nah itu kalau misalnya sudah terunduh gitu ya, ini sudah diunduh ya. Jadi di keterangan di sini itu sudah ada. Nah di sini sudah ada keterangan, sudah built-in. Jadi ketika ada foto segala macam gitu ya, tinggal klik kanan. Harusnya sudah nih ya. Nanti di keterangan ini, di keterangan foto ada keterangan reverse image untuk semua situs Peramba, misalnya seperti ini. Ini belum masuk ya, jadi kalau misalnya saya jelaskan,
kalau misalnya sudah terunduh di RIP-I, ini ada otomatis ada keterangan untuk reverse image ke beberapa situs perambah seperti itu. Dan saya bisa jelaskan sebenarnya tidak hanya Google ya, jadi ada beberapa situs atau search engine yang menyediakan fitur reverse image seperti TinEye, kemudian ada Bing, ada Baidu, ada juga ada Reddit. Tapi di dunia periksa fakta yang paling reguler dan yang paling sering digunakan adalah Google Image dan Yandex seperti itu. Kemudian saya mungkin bisa nambahkan satu foto lagi ya, contoh reverse image. Saya akan coba untuk file yang kedua. Di sini kita ada foto. Nah, foto ini memperlihatkan, Mbak Nela bisa lihat ya, Mbak Nela ya? Iya. Dia memperlihatkan seorang pria menginjak bendera merah putih gitu ya. Dan foto ini dinarasikan diasumsikan atau dibuat persepsi bahwa ada pemberontak gitu ya di dalam negeri, karena waktu ini diunggah isu-isu HTI, isu-isu terorisme dan isu-isu pemberontakan itu sedang meningkat begitu. Oke, nah, dan ini kita jadikan sampel untuk contoh berikutnya. Nah, ini sudah reverse image. Kita buka Yandex, kita coba Yandex dulu ya, kita buka seperti yang saya contohkan. Nah, ini Yandex sedang memeriksa foto yang identik begitu ya. Jadi ada beberapa foto yang identik. Jadi sebenarnya ini karena satu dengan hal saya langsung menampilkan hasil pemeriksaan kita. Jadi sebenarnya ini foto yang pernah diunggah oleh media Daily Mail begitu ya. Saya buka linknya dulu. Jadi sebenarnya ini adalah foto yang sudah lama juga beredar, dan faktanya kita lihat foto ini sudah diunggah oleh dailymail.co.uk. Kita lihat fotonya. Nah, ini bentuk fotonya. Jadi kalau kita bisa, maaf ini internetnya buffering, maaf ya, ini agak lama. Ya Mbak Nela, jadi sebenarnya ini adalah foto yang pernah diterbitkan oleh Daily Mail. Jadi sebenarnya ini foto, maaf ada iklan. Nah, jadi ini sebenarnya yang diinjak adalah bukan bendera merah putih, tapi bendera Yaman. Di sini di foto itu terdapat keterangan pria, terlalu banyak iklan. Jadi sebenarnya pria ini bernama Khalid Said Batarpi. Nah, si Said ini adalah commander gitu. Jadi salah satu kepala pemberontak jaringan dari AKAP gitu ya. Salah satu kepala pemberontak ekstremis di Yaman yang telah bebas dari tuduhan terorisme. Jadi sebenarnya klaim bahwa seorang pria menginjak bendera merah putih, kita bisa dapat simpulkan bahwasannya informasi tersebut adalah salah atau hoax dan tidak terjadi di Indonesia. Jadi kejadiannya ini adalah di Yaman, salah satu kantor gubernur di sana. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelas, kalau misalnya ada pertanyaan dari peserta, mungkin bisa diajukan sekarang. Ya, kita saat ini sudah mulai membuka pertanyaan untuk para peserta yang sudah join ya, Mas Wanda. Okay. Baik, bagaimana sejauh ini bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan
untuk bertanya di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan dan akan segera dijawab oleh Mas Wanda. Tadi sudah sama-sama kita dengar mengenai cek fakta atau hoax. Di era digital ini ternyata memang banyak informasi yang belum terverifikasi. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu korban hoax ya Mas Wanda. Tadi sudah memaparkan begitu banyak cara yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri untuk mengecek apakah ini dari gambar atau video juga semuanya bisa dicek satu-satu, bahkan ada video hoax begitu ya, kita juga bisa tahu apakah itu video dari potongan atau video yang real, itu semuanya ternyata ada caranya untuk mengecek. Nah, ini bagi teman-teman yang juga baru bergabung, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk join di webinar Media Academy episode ke-19. Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan nih, Mas Wanda. Ini dari Wandi Ruswanur. Apakah sama jeratan hukuman bagi orang yang menyebarkan satu berita hoax dengan 2 atau lebih berita hoax? Waduh, silakan dijawab nih Mas Wanda. Jadi sebenarnya ini lebih tepat kepada lebih proses hukum ya. Jadi sebenarnya untuk para pelaku penyebar berita bohong atau alias hoax itu juga bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Transaksi Elektronik begitu. Kalau tidak salah itu juga ada hukuman yang hukuman baik bagi para pelaku gitu ya. Jadi yang bisa saya jelaskan, kalau kita terima informasi yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya jangan di-share terlebih dahulu, karena kalau kita share, kita bisa dianggap sebagai orang atau pelaku yang juga ikut menyebarkan, jadi turut serta menyebarkan informasi bohong. Jadi caranya itu ya kembali ke tips yang saya berikan, periksa kembali. Kalau tidak ada waktu, teman-teman bisa memeriksanya melalui pemberitaan media arus utama dan mengikuti grup-grup anti hoax seperti itu. Ya, jadi sudah jelas terjawab ya Mas Wandi. Ini satu saja pasti ada jeratan hukumnya ya kalau kita bukan hanya menerima tapi menyebarkan berita hoax tadi ada pasalnya. Nah, ini apalagi 2 atau 3 ya, jangan sampai 1 aja udah salah. Jadi jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan kita menyebarkan berita hoax. Tambahan juga Mbak Naila, jadi kalau kita misalnya menerima informasi yang kita anggap atau terindikasi hoax, masyarakat juga bisa melaporkannya kepada redaksi medcom.id, ke tim cek medcom.id melalui surel@medcom.id, dan kita juga mempunyai nomor WhatsApp gitu untuk aduan konten hoax seperti itu. Sekali lagi Mas Wanda, di mana tadi untuk pengaduannya? Melaporkannya melalui surel di jakarta@medcom.id, atau bisa mengirimkan informasi hoax melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082 113322 016. Nah, jadi itu dicatat ya teman-teman semuanya ya. Kalau kira-kira ingin konfirmasi ini beritanya benar atau hoax gitu, bisa langsung konfirmasi ke teman-teman di Medcom atau juga SMS dan WA melalui nomor yang tadi sudah diberikan oleh Mas Wanda. Oke, kita juga masih buka pertanyaan berikutnya. Ini dari Penny. Mas, boleh di-share di sini aja untuk pengaduannya. Oke, tadi sudah ya. Kemudian sebelum itu ada Diti. Apakah apabila kita ikut menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, posisinya kita tidak tahu nih bahwa itu berita hoax. Ini kita ikut terjerat hukum nggak? Gitu. Ya, prinsipnya balik lagi ke pertanyaan pertama ya. Jadi think before click. Jadi apapun yang kita terima, sebaiknya jangan mudah untuk menyebarkan begitu ya, karena kita juga di cek fakta medcom.id juga telah bergabung bersama proyek kolaborasi dengan 26 media di project cekfakta.com. Masyarakat juga bisa mengirimkan laporan aduan hoax ke sana, dan juga bisa langsung ke medcom.id, dan bisa juga mengirimkan ke Kementerian Kominfo juga bisa. Mereka juga menerima laporan atau aduan hoax seperti itu.
Oke, jadi buat teman-teman ini ya, bagi penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi sudah jelas ya di situ, jangan sampai menyebarkan berita hoax. Jadi ini sosialisasi terus digencarkan salah satunya dari teman-teman media akademi saat ini. Oke, ada lagi chatnya, pertanyaan ini dari siapa nih? Sebentar saya bacakan, dari Iqbal. Penerima hoax yang paling rentan itu untuk kalangan umur berapa dan apakah generasi muda sekarang sudah bisa melek terhadap hoax, Mas Wanda? Ya, jadi berdasarkan dari survei dari Kementerian Kominfo, jadi sebenarnya angka usia atau kelompok usia mereka yang rentan terhadap atau rentan menjadi korban hoax adalah mereka yang berusia 35 tahun ke atas. Jadi mereka yang bisa dibilang generasi baby boomer gitu ya. Mereka yang lahir ketika teknologi belum semaju saat ini. Jadi kalau untuk generasi milenial itu cenderung relatif lebih aman terhadap ancaman hoax begitu ya di ruang digital. Jadi di usia-usia dan mereka yang berada di kelompok usia 35 tahun itu selain rentan menjadi korban, mereka juga rentan menjadi pelaku karena mudah sekali menyebarkan informasi yang belum tentu benar begitu ya. Jadi biasanya itu informasi yang ada di WhatsApp grup keluarga. Nah, biasanya kan yang share itu kan tuh yang agak susah tuh Mas Anda gitu tuh. kan. Yang kalau kita beri penjelasan biasanya agak susah gitu. Jadi justru usia-usia yang sudah matang ya, yang justru bisa rentan menjadi korban ataupun pelaku hoax. Karena generasi milenial mereka sudah lebih jeli ya dalam menyimak informasi karena mungkin mereka ada di era digitalisasi. Oke, kita lanjutkan. Ini juga ada pertanyaan berikutnya nih, Mas Wanda. Ini dari siapa ya ini? Kayaknya tidak tersebutkan namanya. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana nih cek berita jika link counter tidak kunjung ditemukan? Karena biasanya kita mengandalkan link berita yang sudah ada sebelumnya. Ya, gitu. Jadi baik. Ada beberapa kasus dalam hasil pemeriksaan fakta yang kita sebagai pemeriksa fakta atau fact checker terkadang kesusahan untuk menemukan link counter atau bukti sebagai bukti yang untuk mengcounter informasi tersebut. Jadi sebenarnya itu ada masa kritis ya. Jadi kalau ketika kita menerima informasi dalam waktu 4 jam itu kita harus segera memeriksa informasi yang beredar sebelum informasi tersebut viral. Karena informasi hoax ini potensi untuk menyebarnya sangat luar biasa. Jadi dalam masa kritis itu kita secepat mungkin melakukan pemeriksaan fakta dan mengambil kesimpulan dan memberikan stempel hoax terhadap informasi yang kita terima, misalnya seperti itu. Jika kita tidak temukan link counternya, kita bisa melakukan konfirmasi langsung. Jadi biasanya cara ini memang cara yang hanya bisa digunakan oleh jurnalis. Jadi kalau teman-teman masyarakat sipil itu tidak memiliki akses kepada pejabat atau institusi yang relevan terkait informasi yang kita terima, dan cara konfirmasi langsung ini adalah cara-cara yang kita lakukan ketika kita tidak menemukan sumber utamanya gitu ya, sumber asli dari konten hoax tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya jarang kasus ini ya, sangat sedikit kasus atau hasil konten hoax yang tidak bisa diperiksa. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan dengan cara-cara digital, kita bisa melakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara konfirmasi langsung seperti itu. Gitu ya, jadi konfirmasi langsung, tapi kalau misalnya bisa pakai cara digital, tadi juga sudah dijabarkan satu-satu caranya oleh Mas Wanda. Karena nih Mas Wanda nih jurnalis investigasi ya, jadi terlalu dalam gitu kalau memeriksa informasi, jangan sampai informasinya hoax. Jadi memang kalau di sebagai jurnalis investigasi ada bagian itunya Mas, waktu itu kayak gimana sih sedikit pengalamannya sehingga memang juga harus di sini memeriksa informasi, jangan sampai ini informasi hoax yang kita sebarkan gitu.
Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara jurnalis apapun. Jadi kalau memang kalau mungkin kalau di in-depth investigasi kita lebih menemukan atau mencari informasi yang belum ada di media lainnya gitu ya. Jadi benar-benar membongkar sesuatu yang tersimpan gitu. Jadi karena tersimpan makanya geraknya harus militan gitu ya. Oke. Jadi harus mendatangi langsung dan nggak bisa hanya sekedar konfirmasi by phone atau segala macam. Dan biasanya narasumber untuk topik-topik investigasi adalah narasumber atau orang-orang yang menghindari publikasi. Jadi orang-orang yang harus diyakinkan untuk mau memberikan pernyataan atau keterangan ataupun klarifikasi terhadap isu. Biasanya kan isu sensitif nih kalau di investigasi. Nah, biasanya itu agak susah karena kita harus meyakinkan dan butuh pendekatan. Jadi nggak begitu datang langsung mereka mau gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi ada mentalnya juga harus terlatih sekali ya untuk jadi jurnalis investigasi nih. Oke, tadi sedikit penjelasan mengenai itu, tapi kita balik lagi nih mengenai bagaimana cara memilah hoax. Ini juga ada yang nanya nih. Kalau tadi kan Mas Wanda sudah menjelaskan mengenai kita tuh bisa memeriksa foto hoax di Google Image. Tapi ini ada lagi yang nanya, aplikasi apa nih yang paling powerful untuk melakukan pelacakan gambar atau video hoax? Ya, jadi sebenarnya itu kembali ke teknik reverse image yang saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya tergantung konten yang kita terima. Kalau misalnya kayak yang kita mau periksa ini foto dengan foto seseorang gitu, foto seseorang yang lebih dekat. Jadi foto itu diambil dengan zoom in gitu ya, lebih ke orang gitu ya. Kita mau memeriksa foto wajah seseorang, apakah itu editan atau segala macam, itu biasanya kita menggunakan Google-nya Rusia yaitu Yandex. Jadi sebenarnya Yandex ini situs perambah yang berasal dari Rusia, dan biasanya Yandex ini lebih bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh situs perambah lain. Nah, kalau Google Image itu dia bisa memeriksa foto yang sudah banyak publikasinya. Jadi kalau misalnya kan kalau hoax ini kan sebenarnya itu mereka mengambil dari foto resmi begitu ya, foto resmi, dan lalu kemudian dimanipulasi dengan sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks asli. Dan bentuk foto dari Google Image ini biasanya itu bentuk landscape. Jadi bukan orang atau segala macam, tapi bentuk sebuah peristiwa terdiri dari banyak objek begitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang foto yang banyak objek yang masuk di dalam foto tersebut banyak yang item-item poin-poin yang ingin diperiksa, itu biasanya Google menyediakan atau lebih tepatnya kita menggunakan Google Image. Kalau misalnya kita hanya mau reverse foto dengan objek, misalnya foto saya aja ini, itu kita bisa cukup dengan menggunakan Yandex. Dan ada beberapa situs pencari lain sebenarnya. Jadi seperti TinEye. Nah, TinEye ini biasanya bisa melakukan atau menyediakan foto-foto yang tidak bisa dicari oleh Yandex, tidak bisa dicari oleh situs perambah lainnya. Misalnya ada beberapa kasus itu. Jadi ada beberapa kasus itu ada hoax yang mengatakan ada foto yang memperlihatkan sekumpulan baju begitu ya, baju gelondongan seperti itu dikirim dari Tiongkok. Waktu itu diedarkan pada awal masa pandemi. Saat hoax itu menyebar, banyak ketakutan orang, banyak orang khawatir barang-barang kita itu diimpor dari Tiongkok gitu, yang sumber epicentrum awal penyebaran COVID-19. Nah, di TinEye sendiri, di situs perambah yang lain kita tidak bisa menemukan foto identik. Kita hanya menemukan foto baju-baju gitu ya, baju hasil imporan yang sudah di-pack gitu ya. Itu hanya di situs perambah TinEye. Nah, jadi masing-masing situs perambah ini memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki kekurangan masing-masing. Jadi harus
apa ya namanya kolaborasi gitu. Jadi kita bisa pakai Yandex, bisa pakai, kalau nggak bisa kita pakai Image, Google maksudnya. Kalau tidak berhasil, kita bisa menggunakan TinEye, Baidu, Reddit, dan lainnya. Dan misalnya kalau ada konten foto yang berbentuk Tiongkok misalnya begitu, itu lebih relevan kita menggunakan situs perambah asal Tiongkok yaitu Baidu. Jadi seperti itu, tergantung konten hoax-nya lagi, Mbak. Oke, jadi seperti itu pertanyaan dari Antonius sudah terjawab ya, Antonius. Aplikasi yang paling powerful untuk menjawab ataupun memeriksa foto hoax selain dari aplikasi Google Image. Berikutnya ini juga masih ada lagi nih para pesertanya antusias nih, banyak nanya, juga pengen terlibat untuk memilah informasi jangan sampai menjadi korban hoax. Ini dari Ditya. Jika berita diperoleh dari WA Group yang tanpa mencantumkan sumber atau link serta foto, bagaimana cara mendeteksi apakah itu hoax atau tidak, gitu Mas Wanda? Ya, jadi prinsipnya sama Mbak Nela. Jadi informasi hoax ini, sirkulasi hoax ini itu beredar melalui tidak hanya melalui media sosial, Facebook, Twitter dan segala macam, tapi dia juga beredar melalui pesan berantai di grup WhatsApp grup gitu seperti itu, dan bisa japri Mbak. Jadi jalur tersendiri. Jadi sebenarnya hoax yang paling berbahaya itu adalah hoax yang beredar melalui WhatsApp. Jadi sebenarnya kalau foto yang kita kirim melalui WhatsApp itu sebenarnya foto atau file apapun itu memiliki metadata, memiliki identitas seperti itu ya. Seperti setiap orang punya identitas, baik itu foto, video itu juga punya identitas, namanya metadata, mulai dari judul, ukuran, lokasi diambil, segala macam. Tapi ketika foto itu, konten hoax itu menyebar melalui WhatsApp, secara otomatis identitas itu atau metadata itu terhapus, Mbak. Jadi kita pemeriksa fakta itu akan mengalami kesulitan untuk memeriksa konten hoax yang beredar melalui WhatsApp. Oke. Lebih Mungkin tadi dari judul-judul yang provokatif itu jadi juga bisa dicek kali ya Mas Wanda ya? Ya, jadi kalau kita nggak bisa menggunakan dengan cara yang satu, kita bisa gunakan dengan cara yang lain atau dengan cara yang lebih sederhana, yaitu pertama dengan memahami jenis-jenis hoax itu, yaitu kalau jenis hoax yang paling umum itu menggunakan diksi-diksi yang provokatif. Kalau sudah dan tendensius, kalau sudah begitu, ya sebaiknya tinggal melaporkan konten tersebut ke tim cekfakta.com.id. Nah, itu yang paling penting untuk dicatat ya. Jadi waspada judul yang provokatif, cermati alamat situsnya, periksa fakta, ikuti grup diskusi anti hoax, salah satunya melalui Medcom ya. Yang tadi nomornya juga sudah disebutkan sama Mas Wanda. Oke, baiklah untuk teman-teman sekalian untuk mendapatkan informasi tentang webinar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Media Academy. Di sini kita punya akun media sosial yang bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Di antaranya ada Instagram dan Twitter di @media_academy_id. Sekali lagi di @media_academy_id. Dan untuk Facebook di Media Academy, YouTube di Media Academy ID, dan sesi webinar ini bisa ditonton kembali via YouTube channel bagi kalian yang belum sempat menyaksikan dari awal sampai akhir rangkaian acara webinar ini. Dan sebelum menutup, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi dari para partisipan. Coba kita cek dulu, ini dari Sandra Ayu. Bagaimana membedakan berita hoax dengan konten manipulasi dan juga konten buatan? Nah, jadi kalau manipulasi itu biasanya sumber asli, hoax yang berasal dari sumber asli, baik foto maupun video, itu diedit dengan edit sedemikian rupa. Itu termasuk konten hoax manipulatif konten. Jadi kalau untuk jenis hoax ini gampang dengan cara reverse image, yang seperti saya jelaskan. Kalau misalnya fabricated konten atau konten yang benar-benar dibuat, jadi itu memang ya nggak usah diperiksa, orang juga tahu itu salah gitu kan. Tapi nah itu biasanya kita harus menggunakan teknik
konfirmasi langsung. Jadi biasanya itu ini informasi terkait pandemi atau COVID-19 atau corona. Jadi misalnya virus corona menyebar melalui pembuluh darah, melalui sentuhan tangan, melalui atau misalnya ada klaim yang beredar makan telur 3 butir rebus tengah malam bisa terhindar dari corona. Nah itu butuh konfirmasi kepada narasumber yang relevan seperti dokter dan lembaga yang terkait gitu ya. Nah itu konten-konten buatan. Karena itu sebenarnya konten yang sudah ada. Jadi misalnya beredar makan telur 3 butir untuk menghindari penyakit diabetes. Nah, nama penyakitnya tinggal diubah dengan penyakit lain misalnya untuk menghindari corona. Jadi sebenarnya itu hoax yang lama, terus tinggal diedit aja nama penyakitnya, kelar. Orang sudah percaya itu, gitu. Sepertinya itu. Oke. Ini ada lagi dari Dias ya. Minta tolong diketik Mas peramba lain selain Google. Aduh, gimana nih? Apa bisa diketik? Oh ya, jadi disebutkan aja kali ya pelan-pelan untuk mereka catat kali ya. Jadi selain Google Image, ada beberapa situs peramba yang menyediakan reverse image. Yang pertama itu selain Google itu ada Yandex. Kemudian ada TinEye. TinEye, jadi itu ejaannya T-I-N-E-Y-E. T-I-N-T-E-E. T-I-N-E-Y-E. E-Y-E ya, oh TinEye. Kemudian ada Baidu. Gimana? Baidu. Kemudian ada Reddit. Apa yang terakhir Mas Wanda? Reddit, R-E-D-D-I-T. Oke. Ada Bing. Jadi kira-kira ada 4 ya. Untuk kalian mengeksplor deh tuh apa yang kalian terima, bisa langsung dicek dari aplikasi. Kalau dirasa mungkin di Google Image agak begitu sulit. Oke. Lagi Mbak Nela, saya bisa sampaikan informasi terakhir. Silakan Mas Wanda. Setelah teman-teman sekarang kan sudah bisa, ya harapannya bisa melakukan pemeriksaan fakta sendiri. Kita dari Medcom.id juga menampung, maksudnya kontribusi dari masyarakat untuk membantu memerangi hoax, karena hoax ini bukan pekerjaan 1-2 orang, tapi merupakan misi bersama gitu ya. Masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pemeriksaan fakta begitu ya, Mbak. Nah, ini saya ada slide. Jadi di sini kita membuat komunitas untuk pemeriksa fakta Medcom.id. Jadi masyarakat bisa bergabung dengan kami untuk menjadi pemeriksa fakta Medcom.id. Nah, teman-teman bisa mengirimkan artikel atau mengirimkan laporan aduan hoax. Di sana kita juga bisa sharing bareng dan ada pelatihan. Nah, di forum ini kita bisa teman-teman bisa dapat berkontribusi melawan hoax dengan mengirimkan artikel cek fakta yang kedepannya kita bisa redeem begitu dengan kompensasi. Nah, jadi selain melakukan misi bersama, teman-teman juga dapat benefit dari hasil pemeriksaan fakta dari masyarakat sendiri. Nah, itu untuk bergabung, untuk join itu nama komunitasnya namanya Hoaxbuster Medcom.id. Nah, teman-teman itu bisa bergabung melalui surel cek fakta@medcom.id atau ke nomor 08211332216 dengan pengiriman format pendaftaran Hoaxbuster itu dengan ketik #cekfaktamedcom.id dengan menyertakan identitas diri seperti nama, nomor HP, pekerjaan, dan domisili. Lalu dikirim ke 2 hotline kita. Contohnya di sebelah kanan. Jadi ada #cekfaktamedcom.id, ada nama kita, ada nomor telepon, atau nomor HP, kemudian pekerjaan dan domisili. Nah, di sana kita juga menerima kontribusi masyarakat untuk sama-sama memerangi penyebaran hoax di ruang digital kita gitu.
Oke, itu ya tadi ya teman-teman. Jadi sudah dicatat, mari sama-sama kita perangi penyebaran hoax di dunia digital. Bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk melawan hoax dengan join di hoaxbuster.medcom.id. Tadi caranya sudah melalui surelcekfakta@medcom.id. Jadi sudah dicatat semua ya teman-teman di sini. Dan sebelum kita menutup rangkaian acara ini, kita mau ngadain sesi foto bersama nih. Mungkin bagi teman-teman yang videonya masih di mute, dibuka dulu. Kita pengen lihat wajah-wajah sehatnya nih. Ya, semuanya sore hari ini. Nah, itu dia tuh Mas Wandi Antonius, mungkin juga bisa dibuka. Dibuka ini ya, diperlihatkan wajahnya. Jangan di mute. Kita mau ngadain sesi foto dulu nih sebelum nutup acara ini. Oke, sambil nunggu yang lain semua, mana coba saya lihat dulu satu-satu. Hai Ditya, lambaikan tangannya dong. Oke, ada juga Maritza Samira, mungkin bisa gabung. Adi Prayogo, silakan itu videonya, wajahnya. 109 Dias. Siapa lagi nih? Bayazid, Bobi Arianto, wah cukup banyak ya partisipan kita. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat ya di webinar kita kali ini. Amin. Oke, Mas Antonius belum dibuka nih wajahnya. Iya, sudah bagaimana nih? Coba bisa dicek teman-teman panitia. Nah, oh itu dia tuh. Ada yang kakak paling cantik itu kakak Heni Puspitasari itu. Ada kelihatan di sini. Kemudian ada Bobi Arianto, Rivaldi, Ahmad Sadam. Bagaimana kira-kira teman-teman panitia? Sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Kita foto. Nah, itu juga. Sudah terbuka tuh Mas Antonius. Oke, aba-aba dari saya ya. Dari hitungan ketiga. Bisa? 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung di webinar Media Academy episode ke-19 kali ini. Semoga kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mas Wanda Indiana. Terima kasih sekali lagi Mas Wanda atas waktunya selama 1 jam ini sudah berbagi informasi yang sangat inspiratif untuk kita agar bisa memilah hoax dan bisa berkontribusi untuk melawan hoax. Sekali lagi teman-teman semuanya terima kasih atas waktunya dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.